Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mengajak teman-teman semua untuk melakukan praktikum tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, ada baiknya kita mengetahui apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup meliputi yang pertama bergerak, kedua bernapas, ketiga perlu makan, keempat berkembang biak, kelima tumbuh dan berkembang, keenam ekskresi, ketujuh peka terhadap rangsangan, dan kedelapan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, setelah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, berikutnya adalah menyiapkan alat dan bahan untuk praktikum. Yang pertama, kita memerlukan alat tulis, kemudian yang kedua, kita memerlukan tabel pengamatan, dan ketiga, alam sekitar. Setelah menyiapkan alat dan bahan, sekarang kita akan mengetahui langkah kerja apa saja yang akan kita lakukan. Yang pertama, siapkan alat tulis dan tabel pengamatan yang diperlukan dan pergilah ke lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Kemudian, yang kedua, temukan kurang lebih 10 makhluk hidup, 5 hewan, dan 5 tumbuhan, dan catatlah dalam lembar pengamatan. Pada praktikum ini, kami menemukan 10 makhluk hidup. Yang pertama ada ikan, kemudian ada bebek, ayam, kambing, kucing, pohon pepaya, pohon pisang, sirih, jahe, dan pohon katuk. Setelah menemukan makhluk hidup yang akan diamati, berikutnya langkah ketiga adalah amatilah ciri-ciri setiap makhluk hidup yang telah Anda catat tersebut dengan cermat. Kemudian langkah keempat, bubuhkan tanda cek sesuai dengan ciri-ciri yang Anda amati pada tabel dalam lembar kerja yang telah disediakan. Ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Bergerak didefinisikan sebagai berpindah dari tempat atau kedudukan. Untuk tumbuhan, bergerak mengikuti arah pertumbuhan tubuh atau bergerak karena adanya influx atau rangsangan. Nah, bisa kita lihat ayam bergerak menggunakan kakinya, sedangkan daun sirih bergerak dengan cara merambat, mengikuti tempat pertumbuhannya, yaitu di tembok. Makhluk hidup bernapas untuk bertahan hidup. Ketika bernapas, makhluk hidup mengambil oksigen dan mengeluarkan zat asam arang atau karbon dioksida serta uap air. Dapat kita amati di sini terdapat ikan dan daun katu. Daun katu bernapas dengan menggunakan stomata atau lintisel, sedangkan ikan bernapas dengan insang. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan. Hal ini bertujuan agar dapat mempertahankan hidup, menghasilkan energi, dan melakukan pertumbuhan. Setiap makhluk hidup mempunyai cara yang berbeda-beda dalam memperoleh makanan. Dapat kita amati, di sini terdapat kambing dan pohon pepaya. Kambing memakan rumput untuk memperoleh nutrisi, sedangkan pohon pepaya membutuhkan air dan zat hara dari tanah. Selanjutnya berkembang biak. Berkembang biak adalah cara memperbanyak diri untuk mempertahankan kelestarian jenisnya. Nah, di sini dapat kita amati ada bebek dan ada jahe. Nah, bebek berkembang biak dengan cara bertelur, sedangkan jahe dengan cara melalui rizoma atau akar tunggal yang berkembang biak secara vegetatif. Tumbuh adalah suatu proses bertambah besarnya ukuran makhluk hidup atau volume, sedangkan berkembang artinya adalah proses menuju kedewasaan yang dipengaruhi oleh hormon, nutrisi, dan lingkungan. Nah, dapat kita amati di sini terdapat ikan dan jahe. Ikan yang awalnya kecil menjadi lebih besar, sama halnya dengan jahe. Jahe juga bertumbuh dari tunas hingga tumbuhnya semakin tinggi. Perkembangan terjadi pada ikan dan jahe dari muda hingga dewasa. Ekskresi adalah proses pembuangan sisa metabolisme dan benda yang tidak berguna lainnya. Nah, dapat kita lihat di sini ada kucing dan pohon pisang. Kucing mengeluarkan tinja sebagai bahan sisa makanan yang masuk ke tubuhnya, sedangkan pisang mengeluarkan getah. Peka terhadap rangsangan adalah kemampuan individu untuk menerima dan responsif terhadap segala jenis rangsangan yang diberikan. Nah, dapat kita amati di sini terdapat ikan. Ikan memiliki sisik
untuk mengetahui tekanan air, sedangkan daun sirih peka terhadap rangsangan matahari, di mana jika terlalu panas dia akan layu dan berwarna merah. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan berarti mampu merespon perubahan yang terjadi di sekitar dan bisa bertahan hidup di lingkungan tersebut. Contohnya di sini ada kambing dan pohon pepaya. Kambing mampu beradaptasi dengan cara memakan apa saja yang ada di lingkungannya, sedangkan pohon pepaya dia dapat menghasilkan getah dan stomatanya berada di bawah daun untuk mengurangi penguapan berlebih. Nah, berikut adalah tabel hasil pengamatan yang telah kami lakukan. Itu saja video praktikum mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.